Kita bicara banyak soal kelautan. Nah, kemudian juga Indonesia ini telah berperan aktif dalam percepatan penyusunan Code of Conduct antara ASEAN dan juga China ini Pak, terkait dengan LCS begitu. Apa perkembangan terbarunya dalam negosiasi tersebut dan juga bagaimana Indonesia memastikan bahwa prinsip-prinsip UNCLOS atau UNCLOS begitu ya di tahun 1982 ini tetap menjadi dasar dalam penyelesaian di kawasan sengketa tersebut? Jadi memang prosesnya sangat ya bisa dikatakan lambat ya, karena memang ini sangat complicated, banyak aspek yang harus diperhatikan dan semua suara negara anggota itu harus didengarkan begitu. Yeah. Dan negara-negara anggota yang di kawasan kita yang bersengketa kan juga banyak ya. Bahkan kalau kita kita keluarkan Tiongkok dari equation ini, dari diskusi ini, tetap aja juga ada banyak negara-negara Asia Tenggara yang juga terlibat dalam klaim kepulauan begitu. Dan kalau kita lihat ya, klaim kepulauan itu kan tidak mudah. Contohnya antara kita dengan Malaysia Sipadan Ligitan, itu kita tidak bisa selesaikan secara bilateral, akhirnya ke pengadilan. Atau sengketa kepulauan antara Malaysia dengan Singapura misalnya, Petra Prangka, itu juga tidak selesai secara bilateral, tapi diselesaikan di pengadilan juga. Nah, karena ada aspek ini, maka prosesnya memang tidak secepat yang kita bayangkan begitu. Tapi Indonesia terus aktif dalam proses perundingan itu dan memasukkan prinsip-prinsip hukum internasional kita, prinsip-prinsip internasional dan juga apa yang menjadi pandangan kita agar prinsip tersebut terus dipatuhi. Karena sekarang kita melihat adanya kecenderungan prinsip hukum internasional kurang dipatuhi kan, oleh karena penting sekali untuk dimasukkan dalam Code of Conduct itu. Itu yang pertama. Kedua, harus ada kesadaran dari para claimant, negara claimant, sebenarnya Code of Conduct ini untuk apa gitu. Untuk menyelesaikan atau untuk mengelola. Ya kan, kalau mau menyelesaikan ya memang harus melalui pihak ketiga, nggak mungkin nggak. Karena yang terlibat dalam sengketa itu banyak negara dan yang disengketakan juga jumlahnya banyak. Ya kan. Lalu ada komplikasi bahwa tidak semua negara mengklaim semua. Yang mengklaim semua itu hanya Tiongkok dan Vietnam. Brunei hanya sebagian, Malaysia hanya sebagian, Filipina hanya sebagian. Yang diklaim Filipina itu tidak overlap misalnya dengan yang diklaim oleh Brunei. Jadi komplikasi teknisnya itu banyak, sehingga mau tidak mau kalau ingin menyelesaikan dalam arti menentukan secara final siapa yang memiliki pulau atau karang, ya menurut saya pribadi mau tidak mau dengan pihak ketiga. Tapi kalau kita hanya ingin mengelola saja supaya ada perdamaian di sana, kemudian kalau dimungkinkan ada kerjasama bersama, joint development misalnya. Joint development itu tidak harus selalu bersifat pembangunan fisik ya. Bisa juga riset bersama atau pengelolaan perikanan bersama misalnya, atau membuat kerjasama di bidang lingkungan hidup di kawasan Laut Cina Selatan misalnya. Itu bisa banyak varian-variannya gitu. Tapi intinya mau apa ini? Mau menyelesaikan atau mengelola, itu aja. Itu yang mungkin perlu dipikirkan mendalam, dan kita selalu terus menyampaikan pada pertemuan bahwa we have to be clear. Gitu. We want to settle or we want to manage. Berbeda itu. Gitu. Baik Pak, kemudian juga ini ada pernyataan bersama nih Pak antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Xi Jinping. Begitu ya, disepakati penguatan kerjasama maritim. Namun ada kekhawatiran Pak yang muncul bahwa kerjasama tersebut ini nantinya dimultitafsir atau ditafsirkan sebagai
pengakuan atas klaim Nine Dash Line oleh China. Nah, Ya. bagaimana nih Pak Indonesia menanggapi kekhawatiran dan memastikan bahwa kerjasama tersebut tidak merugikan kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna? Ya, prinsip kita kan jelas ya, Indonesia tidak mengakui Nine Dash Line, itu satu. Yang kedua, kerjasama yang kita lakukan dengan siapapun juga, itu harus berdasarkan hukum nasional, aturan nasional, menjadi rujukan dan menjadi framework kita. Begitu. Jadi kedaulatan kita tetap harus kita pertahankan, hak berdaulat juga harus tetap kita pertahankan dengan basis hukum nasional dan juga hukum internasional. Karena juga ada hukum internasional yang sudah menjadi hukum nasional. Misalnya UNCLOS, itu sudah kita ratifikasi, ya kan. Kedua, di kawasan Laut Cina Selatan itu ada garis-garis batas Indonesia, Malaysia, Indonesia, Vietnam yang sudah kita ratifikasi. Jadi sudah mempunyai dasar hukum yang kuat. Sudah kita sampaikan ke Sekjen PBB misalnya. Dan perjanjian kita dengan Malaysia itu sudah cukup tua, tahun 69. Jadi sudah kita tanda tangani pada tahun 69, udah kita sampaikan pada Sekjen PBB. Jadi sudah punya suatu kekuatan hukum yang cukup yang tinggi lah gitu ya. Baik. Gitu. Pak Alfa, saya akan kembali ke isu yang lagi banyak dibicarakan nih Pak. Ya. Soal Presiden Prabowo yang terbang ke Rusia. Nah, ini di waktu yang bersamaan juga kan ada KTT G7 yang berlangsung dari tanggal 16 hingga 17 Juni 2025. Namun Pak Presiden memilih untuk datang menghadiri undangannya dari Presiden Putin begitu Pak. Nah, ini akhirnya memunculkan kenapa nih Presiden kita lebih memilih Rusia? Sebenarnya teknis saja sih, karena kan kalau yang acara di Rusia itu udah lama ya. Dijadwalkan begitu. Kalau G7 itu agak belakangan. Dan kemudian kalau nggak salah yang G7 itu justru berbarengan dengan acara beliau di Singapura, yang memang sudah lama dijadwalkan juga. Singapura itu sudah beberapa bulan dijadwalkan. Ini kan pertemuan tingkat tinggi, konsultasi politik yang tinggi dengan negara tetangga Indonesia. Jadi ya mau nggak mau prioritas utama kita di sana memang. Tapi bukan berarti ada condong? Oh, enggak. Menurut saya enggak. Karena memang ya ini pengalaman saya waktu di Jerman sebagai duta besar di sana. Jerman itu mengundang Indonesia sebagai mitra untuk outreach istilahnya G7, G7 itu 6 bulan kalau nggak salah preparationsnya. Ya 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelumnya saya sudah ditelepon, sudah dikontak, sudah diberikan suatu hints gitu ya. Jadi kita preparasinya lama 6 bulan karena memang jadwal kepala negara kan semua kepala negara di dunia ya itu kan padat, sibuk dan kalau ingin merencanakan kunjungan kan harus jauh-jauh hari gitu. Jadi menurut saya ini masalah itu aja.